Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masaul khair. Selamat siang anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar mengenai maharoh tarokib. Sebelumnya siapkan dulu bukunya dan buka bukunya halaman 71. Pada pembelajaran hari ini levelnya akan lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi simak baik-baik dan jangan tunduk, oke? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang al-jumlah al-fi'liyah. Namun, untuk mereview materi sebelum-sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kembali beberapa istilah dalam tarkib bahasa Arab. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pembagian kata. Kata dalam bahasa Arab artinya adalah al-kalimah. Nah, kalimah ini terdiri dari 3 bagian. Ada al-ismu, ada al-fi'lu, dan ada al-harfu. Al-ismu atau isim artinya adalah kata benda. Al-fi'lu atau fi'il artinya adalah kata kerja. Sedangkan al-harfu yang dibaca dengan harfu atau haraf artinya adalah kata bantu. Tadi kan sudah dijelaskan pembagian kata. Pembagian kata ada apa saja? Ada isim atau al-ismu, ada fi'il atau al-fi'lu, dan juga ada haraf atau al-harfu. Nah, sekarang kita naik ke pembagian kalimat. Kalimat atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-jumlah. Kalimat atau al-jumlah ini terbagi menjadi 2 bagian. Ada al-ismiyah dan juga ada al-fi'liyah. Apa perbedaannya? Al-ismiyah atau al-jumlah al-ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata benda. Sedangkan al-fi'liyah atau al-jumlah al-fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh kata kerja. Nah, al-jumlah al-fi'liyah inilah yang akan kita pelajari hari ini. Al-jumlah al-ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khobar. Sedangkan al-jumlah al-fi'liyah terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Fi'il, tadi kan sebelumnya ada ya, di penjelasan pembagian kata, kalau fi'il itu artinya adalah kata kerja. Dan fa'il artinya adalah subjek atau pelaku. Dan maf'ul bih adalah objek atau yang dikenai pekerjaan. Nah, di slide ini ada contoh kalimat jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini tadi sebelumnya sudah dijelaskan kalau kalimat ini diawali oleh kata kerja. Perhatikan buku paketnya di halaman 71. Halaman 71 poin nomor 1. Kalimat yang pertama, contoh yang muzakkar, yaitu kalimatnya adalah yudzakiru tilmidhu ad-durusa. Yudzakiru artinya adalah menghafal, at-tilmidhu artinya adalah seorang murid laki-laki, dan ad-durusa artinya adalah pelajaran-pelajaran. Yudzakiru di sini merupakan fi'il atau kata kerja. Dan at-tilmidhu atau seorang murid laki-laki di sini adalah subjek atau pelaku dari kata kerja yang tadi. Dan ad-durusa artinya adalah pelajaran-pelajaran atau objek dari kata tadi. Nah, berarti benar kan kalau jumlah fi'liyah ini diawali oleh fi'il atau kata kerja. Kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya ini yudzakiru yang artinya adalah menghafal. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Yudzakiru tilmidani ad-durusa. Menghafal 2 murid laki-laki. Menghafal apa? Pelajaran-pelajaran. Apa yang berbeda dari coba perhatikan bahasa Arabnya. Apa yang berbeda dari kalimat yang kedua dengan yang ketiga?
kedua dan ketiga, maaf, kedua dan ke satu. Kalau kalimat yang kedua, subjeknya ini atau fa'ilnya ini ada dua murid laki-laki, sedangkan yang pertama subjeknya ini hanya seorang murid laki-laki. Kalau dalam bahasa Arab, ciri bahwa at-tilmid itu ada dua, yaitu di akhirnya ada huruf alif dan nun. Sekarang perhatikan lagi baik-baik. Yudzakiru tilmidani ad-durusa. Menghafal dua murid laki-laki. Menghafal apa? Pelajaran-pelajaran. Yudzakirunya tidak berubah kan? Tidak kan? Nah, tetap fiilnya itu yudzakiru. Sekarang kita ke contoh yang ketiga. Yudzakiru talamidu ad-durusa. Kalau tadi di kalimat yang kedua, yudzakiru at-tilmidani ad-durusa. Nah, sekarang di kalimat yang ketiga, yudzakiru talamidu ad-durusa. Nah, kalimat yang ketiga ini artinya menghafal murid-murid laki-laki, menghafal apa? Pelajaran-pelajaran. Nah, kalau yang kalimat yang kedua, murid laki-lakinya ada dua, dan sekarang murid laki-lakinya lebih dari dua. Jadi jamak ya. At-talamidu itu artinya adalah murid-murid laki-laki. Jadi yang berbeda dari ketiga kalimat ini adalah subjeknya aja. Sedangkan fiilnya atau kata kerjanya tidak berubah, tetap yudzakiru, dan yudzakiru. Tapi subjeknya bisa berubah-ubah. Jadi walaupun subjeknya 1, 2, ataupun 3, fiilnya atau kata kerjanya tetap tunggal. Sekarang kita ke contoh yang mu'annas. Di contoh yang mu'annas ada kalimat tudzakirut tilmizatu ad-durusa, yang artinya menghafal seorang murid perempuan pelajaran-pelajaran. Kalau tadi di kalimat jumlah ismiyah yang mudzakkar, kata kerjanya itu adalah yudzakiru. Sedangkan sekarang di kalimat jumlah fi'liyah yang mu'annas, kata kerjanya ini atau fi'ilnya ini adalah tudzakiru. Kenapa? Karena subjeknya atau fa'ilnya ini merupakan perempuan atau mu'annas. Setiap fa'il atau fa'il ini subjek TA ya. Fa'il yang mu'annas itu perempuan atau kata atau isimnya ini ada tamar butohnya di akhirnya. Kan ini at-tilmidatu ada tamar butohnya kan di akhirnya. Maka kata kerjanya berubah dari asalnya yuzakiru yang pakai ya, sekarang menjadi tuzakiru menggunakan huruf ta. Ya. Nah, sedangkan coba lihat contoh yang kedua dan ketiga dari jumlah mu'annas, sama seperti contoh jumlah fi'liyah yang muzakkar. Walaupun murid perempuannya ada 1, ada 2, dan bahkan lebih dari 3 atau lebih, akan tetapi fi'ilnya tetap tuzakiru, dan tuzakiru. Jadi yang harus disoroti dari perbedaan jumlah fi'liyah baik itu muzakkar maupun mu'annas adalah subjeknya atau pelakunya atau fa'ilnya. Kalau fa'ilnya muzakkar, maka fi'ilnya harus muzakkar juga. Apa ciri muzakkarnya? Yaitu huruf ya. Sedangkan kalau misalkan fa'ilnya atau pelakunya atau subjeknya adalah mu'annas atau perempuan, maka
fiilnya ini atau kata kerjanya ini harus mu'annas. Apa ciri mu'annas dari fiil atau kata kerja ini? Yaitu adalah huruf ta. Semoga bisa dimengerti dan semangat belajarnya ya. Nah, nanti akan ada tugas halaman 72. Di situ kalian harus mengisi fiil-fiil yang sesuai. Nanti ibu akan berikan mufradatnya di grup WhatsApp, oke? Semangat ya belajarnya. Mungkin ibu cukupkan di sini di pembahasan video ini. Semoga disimak dengan baik, dan kalau misalkan kurang paham boleh tanya ke ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.